Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Pada hari ini insya Allah saya akan menerangkan salah satu materi dalam mata kuliah yang telah diberikan sama kita, yaitu tugas mata kuliah psikolinguistik, di mana mata kuliah tersebut sebagai salah satu tugas untuk mendapatkan atau mengganti final kita dalam semester pada semester 2 ini dengan mata kuliah psikolinguistik. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik, di mana dalam slide tersebut yang kita slide bersama, yaitu kontennya itu definition of psycholinguistic, branches of psycholinguistic, psycholinguistic development, yang keempat ada psycholinguistic figures, dan juga some question. Kita melangkah di slide yang selanjutnya, yaitu tentang definition of psycholinguistic, itu pengertian dari psikolinguistik. Psycholinguistic, also known as the psychology of language, is an interdisciplinary field that investigates the interrelation between linguistic factor dan psychological aspect. Dalam hal tersebut bisa kita lihat bahwa psikologi atau psikolinguistik itu yaitu mempelajari atau ilmu yang pelajari dua aspek atau dua faktor, yaitu tentang bahasa dan juga psikologi. Jadi dua faktor tersebut digabungkan dan dijadikan satu, menjadilah namanya psikolinguistik. Di mana dalam it's mainly concerned with the cognitive faculties and process that are necessary to produce the grammatical construction of the language as well as the perception of this construction by a listener. Maksudnya yaitu dalam psikolinguistik tersebut yaitu kita memfokuskan atau pada suatu proses bagaimana produce atau menghasilkan bahasa sesuai dengan grammatical contraction. Nah, ketika seseorang menghasilkan atau memproduce bahasa yang sesuai dengan gramatikal, walaupun mungkin sebenarnya ketika seorang bayi itu belum bisa menentukan, belum bisa menghasilkan bahasa yang sesuai dengan gramatikal, akan tetapi di situ kita bisa melihat bahwa ketika seseorang berbicara atau mengeluarkan bahasa, itu pastikan kita akan sesuai atau akan berpikir terlebih dahulu bagaimana apa yang akan kita ucapkan. Nah, jadi produce the grammatical contraction. Nah, dan kemudian terdapat contraction by a listener. Jadi bagaimana ketika kita berbicara, kita produce, ada seseorang yang menanggapi apa yang kita ucapkan. Nah, jadi berdasarkan ketika kita mengatakan A dan ketika pendengar atau listener mendengarkan juga A, berarti itu adalah suatu persepsi yang benar sesuai dengan grammatical contraction dan juga sesuai dengan perception of this contraction by a listener. Seperti itu. A psycholinguistic is an empirical and theoretical study of the mental faculty, and it uses psychological, scientific, and experimental methods to study language acquisition, production, and processing. Maksudnya di sini bahwa psikolinguistik itu fokus dalam dua maksud, dua studi ya, yaitu yang pertama itu empirical, yang kedua adalah theoretical. Di mana dalam bentuk theoretical itu suatu studi yang digunakan untuk metode dalam bentuk sains atau bentuk metode bagaimana bentuk metode psikologi seperti itu. Sedangkan eksperimental itu adalah suatu metode dalam bagaimana metode untuk menghasilkan memperoleh atau bereksperimen, memproduksi dan juga proses suatu bahasa. Jadi ada empirical dan juga ada theoretical seperti itu. Dan psikologistik juga itu bagaimana how people acquire and use the language. Dia bagaimana memperoleh menggunakan bahasa tersebut. Itu ada tiga yang they are interested in the following main area dalam bentuk tiga, yaitu language acquisition, yang kedua language comprehension, yang ketiga itu language production.
di mana dalam bentuk yang pertama, language acquisition itu bagaimana seorang anak mendapatkan bahasa. Ya, anak memperoleh bahasa, itu yang disebut dengan language acquisition. Dan kedua itu language comprehension, yaitu how do people comprehend language. Nah, bagaimana orang memahami bahasa. Dan yang ketiga itu language production, how do people produce the language, yaitu bagaimana orang memproduksi bahasa. Eh, yang pertama tadi language acquisition itu ketika anak bagaimana memperoleh bahasa. Maksudnya ketika dia belum mengerti apa-apa, dia memperoleh bahasanya seperti bagaimana. Maksudnya dia anak-anak tersebut bagaimana memperoleh bahasa tersebut ya. Karena yang tidak tahu dia menjadi tahu. Pasti kan ketika otak yang berhubung dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan, pasti akan menghasilkan bahasa yang bagus. Dari situ anak-anak mendapatkan bahasa dari orang tuanya, bahasa dari sekitarnya atau lingkungan mereka yang ada di sekitar dia. Nah, terus kemudian how do people comprehend language, itu memahami bahasa yang ada ketika orang memproduce atau mengeluarkan, menghasilkan dari bahasa itu tadi. Jadi maksudnya di sini yaitu psikolinguistik itu merupakan bidang ilmu interdisipliner yang terdiri dari para peneliti dan berbagai latar belakang analisis wacana psikolinguistik, dan mereka mencakup berbagai subbidang yang saling terkait, termasuk adalah bidang studi yang penting karena membantu kita memahami bagaimana manusia memperoleh, menghasilkan, dan menerima bahasa. Jadi dalam pengertian psikolinguistik tersebut yaitu terdapat 3 poin ya. Bagaimana kita memperoleh bahasa, bagaimana kita memahami bahasa, dan juga bagaimana menghasilkan bahasa. Karena psikolinguistik itu merupakan dua aspek atau dua faktor ilmu. Yang pertama ilmu bahasa dan juga ilmu psikologi yang dijadikan satu menjadi psikolinguistik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu understanding psikolinguistik according to expert, yaitu pengertian psikolinguistik menurut para ahli. Di sini sebenarnya ada beberapa banyak ahli yang mengutarakan pengertian dari psikolinguistik, tapi di sini saya hanya mengambil 5 saja para ahli yang menjelaskan apa itu psikolinguistik. Di mana dalam bentuk yang pertama itu adalah Robert Lado. Bapak Lado ini menjelaskan bahwa psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu, yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau tersendiri-sendiri. Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa menurut Bapak Lado di sini mengatakan bahwa psikologi itu merupakan penggabungan dua ilmu, yaitu psikologi dan linguistik. Nah, di mana di sini telah studi bahasa dan juga dengan bahasa pemakaiannya, perubahan bahasa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan apa yang kita gunakan dalam bahasa itu tadi, yaitu mendapatkan, memperoleh, memahami, dan juga menghasilkan bahasa itu tadi. Kemudian yang kedua ada Emon Batch. Bapak Emon ini menjelaskan dengan singkat bahwa psikolinguistik itu suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau memakai suatu bahasa membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut. Menurut Bapak Emon ini mengatakan bahwa ketika seseorang pembicara atau pemakai bahasa, dia bisa memproduce ya. Maksudnya itu dia bisa memakai atau membentuk atau menghasilkan suatu kalimat dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Jadi dia fokus hanya terstruktur dari otaknya, dia telah memikirkan apa yang mereka ingin ucapkan.
Jadi membentuk suatu bahasa untuk bentuk suatu kalimat yang baru, kalimat bahasa. Nah, jadi ilmu ini menurut Bapak Emon itu ilmu yang mengerti bagaimana sebenarnya para pembicara itu memakai ya, atau membuat atau membangun kalimat-kalimat tersebut dengan bahasa itu tadi. Seperti itu. Terus kemudian menurut Harley berpendapat bahwa psikolinguistik itu adalah studi tentang proses mental-mental dalam pemakaian bahasa. Sebelum menggunakan bahasa, penggunaan bahasa harus menguasai bahasa terlebih dahulu. Menurut pandangan Harley ini, sebelum memakai bahasa, maka kita harus menguasai bahasa tersebut. Sebelum kita memproduksi bahasa, maka kita harus memikirkan bahasa tersebut apakah baik atau tidak. Intinya seperti itu yang saya pahami. Karena ketika kita berkata, kita berbicara tentang apa yang ingin kita ucapkan, pasti akan ada listener yang akan mendengarkan atau mendapat apa yang diucapkan oleh kita. Jadi kita berpikir terlebih dahulu apa yang kita ingin ucapkan. Seperti itu. Kita harus menguasai terlebih dahulu apa yang ingin kita gunakan bahasa itu tadi. Nah, terus selanjutnya menurut Phil ini dia mengatakan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang mengeksplorasi hubungan antara pikiran dan bahasa manusia. Jadi hubungan antara pikiran kita dan juga bahasa kita bersatu. Dia berhubung, kita berpikir terlebih dahulu, baru kita memproduksi bahasa itu tadi. Nah, kemudian seperti di lagi R. Glittman, dia berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada anak-anak suatu introduksi atau pengenalan teori linguistik adalah masalah-masalah psikologi. Nah, jadi perkembangan anak-anak tersebut itu suatu pengenalan teori. Perkembangan anak itu suatu pengenalan teori bahasa. Bagaimana psikologi mereka. Nah, ketika mereka tumbuh akan ada juga pengenalan bahasa yang ia dapatkan dan itu berpotensi atau berdampak pada psikologi anak-anak tersebut. Jadi dalam bagian ini understanding psycholinguistic according to expert saya hanya mengambil lima ahli ya, 5 orang yang menjelaskan apa itu psycholinguistic. Selanjutnya slide selanjutnya yaitu tentang branches of psycholinguistic, yaitu cabang-cabang dari psycholinguistic. Cabang-cabang dari psikolinguistik yaitu what are the branches of psycholinguistic? Apa saja cabang-cabang dari psikolinguistik? Psycholinguistic is a vast field of study that encompasses several branches. The main branches of psycholinguistic. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa psikolinguistik itu adalah bidang studi yang sangat luas. Yang mencakup beberapa cabang utama psikolinguistik tersebut. Jadi beberapa cabang. Jadi yang pertama ada namanya language acquisition, yaitu pemerolehan bahasa. Dalam language acquisition ini yaitu this branch of psycholinguistics attempts to explain how people acquire the ability to understand and produce language. It focuses on how children learn their first language and how adults learn a second language. Di sini jelaskan bahwa dalam bentuk pemerolehan bahasa yaitu menjelaskan bagaimana orang memperoleh kemampuan untuk memahami, to understand dan produce language, yaitu membantu bagaimana manusia dia memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Nah, di sini fokusnya bagaimana anak-anak mendapatkan bahasa pertamanya. Yaitu bahasa pertamanya kalau dalam Indonesia bahasa pertama itu bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari di keluarga kita. Kalau misalnya kita orang Jawa, kita menggunakan bahasa orang Jawa, itulah bahasa pertama. Kalau kita orang Bugis, kita menggunakan bahasa Bugis, menggunakan bahasa pertama. Dan ketika how are you learn a second language, dalam Indonesia juga dikatakan second language atau bahasa selanjutnya kedua yaitu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari dalam bentuk
agak formal ketika dalam sekolah, ketika dalam kantor, atau ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi atau orang yang kita hormati, maka menggunakan bahasa second language, yaitu bahasa Indonesia dalam Indonesia. Nah, terus kemudian language processing. Language processing yaitu this branch of psycholinguistics is concerned with how people comprehend and produce language. It examines the cognitive process involved in reading, writing, speaking, and listening, as well as the memory mechanism that support these processes. Jadi maksudnya dalam pemrosesan bahasa di sini, dia menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana orang memahami dan memproduksi bahasa. Di sini menjelaskan bahwa cabang ini itu meneliti tentang proses kognitif yang terlibat dalam membaca ya. Jadi dalam processing language ini dia difokuskan bagaimana kita menjelaskan tentang membaca, writing, menulis, speaking atau berbicara. Jadi berprosesnya itu, proses bahasanya itu kita gunakan ketika dalam reading, membaca, atau dalam bentuk writing, menulis, dan kemudian dalam bentuk speaking, kita berbicara. Disinilah diproses tentang bahasa kita. Kita memahami dan kita memproduksinya. Kita berpikir terlebih dahulu, baru kita menghasilkan atau mengeluarkan bahasa tersebut, dan kita proses dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, itu tentang menulis, membaca, berbicara, atau mendengarkan. Nah, dan ini disupport dengan otak kita atau memori kita. Proses bagaimana kita mengingat semua apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita baca. Nah, itu terproses semua dalam otak kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu neurolinguistik. Neurolinguistic itu this branch of psycholinguistics is the study of how language is represented in the brain. Maksudnya di sini ilmu yang tentang bagaimana bahasa direpresentasikan dalam otak. Bahasa yang direpresentasikan dalam otak itu menjelaskan bagaimana otak kita menyimpan bahasa dan dalam proses neurologisnya. It attempts to explain how and where our brains store language and the different neurological process and the occur among written, spoken, and auditory language. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa bagaimana otak kita mengelola bahasa yang ingin kita produce. Nah, di situ tertulis bagaimana kita bisa menjelaskan tentang penulisan, berbicara, dan juga bagaimana pendengaran kita. Seperti itu. Among that occur among written, spoken, and auditory language. Jadi ini terjadi ketika kita menyimpan otak kita menyimpan dalam pikiran kita, itu terjadi ketika dalam satu penulisan dia terproses dalam otak kita, kita berbicara juga terproses dalam kita, dan juga kita mendengarkan dia juga terproses dalam otak kita. Jadi otak kita ini mengkontrol ya, in the brain that control the production of speech and how various language disorder. Nah, jadi dalam otak kita ini, dalam neurolinguistik ini, dia itu terolah, atau maksudnya dia mengontrol apa yang sudah kita tulis, apa yang kita bicarakan, atau apa yang kita dengar. Dia tersimpan dalam otak kita. Jadi ini merupakan walaupun banyak bahasa yang kita dengar, tapi otak kita bisa membedakan bahasa tersebut, dan kita bisa menggunakan atau memahami bahasa ketika kita berhadapan dengan lawan bahasa kita yang ada di depan kita. Seperti itu. Ya, jadi maksudnya dalam cabang-cabang psikolinguistik ini, yaitu dia merupakan bidang bagaimana kita mendapatkan bahasa, kemudian kita memproses bahasa tersebut, dan juga bahasa tersebut juga kita proses dalam otak kita atau tersimpan dalam otak kita. Sehingga karena psikolinguistik ini merupakan ilmu ya, yang dimana kita dapat memproduksi bahasa itu sebelumnya kita harus mengingat yang terolah dalam otak kita.
Sehingga ketika kita sudah memikirkan apa yang ingin kita ucapkan, maka ketika kita memproduksi tersebut akan menjadi lebih baik dan akan ditangkap oleh listener dengan yang baik juga. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu psycholinguistic development, perkembangan psikolinguistik. Perkembangan psikolinguistik kita bisa lihat bersama di slide, di mana telah mengalami evolusi secara signifikan sepanjang sejarahnya. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan dari psikolinguistik, di mana yang pertama itu pada awal abad ke-20, psikolinguistik itu muncul sebagai disiplin ilmu yang lebih terstruktur pada awal abad ke-20. Dan pionirnya itu adalah Bapak Wilhelm Wundt dan juga Karl Buchler, membahas isu-isu tentang pemahaman bahasa. Jadi pada abad ke-20 itu dia sudah terstruktur ya, dia lebih terstruktur dipioniri oleh Bapak Wilhelm dan juga Bapak Karl Buchler di abad 20 tersebut. Kemudian pada yang kedua itu ada perkembangan selanjutnya itu pendekatan behaviorisme. Pada tahun 1920 hingga 1950-an, pendekatan behaviorisme ini memengaruhi psikolinguistik. Psikolog seperti Bapak Skinner mengatakan bahwa teori-teori tentang pembelajaran bahasa melalui stimulus respon. Nah, jadi maksudnya di sini pendekatan bahasa berdasarkan kebiasaan kita, behaviorisme kebiasaan kita tentang mengaruhi bahasa kita dan juga psikologi kita tentang bagaimana kita mendapatkan bahasa dalam respon tersebut. Nah, terus dalam bentuk yang ketiga itu revolusi kognitif. Pada tahun 1950-an muncul revolusi kognitif yang menggeser fokus pada pemrosesan kognitif dalam pemahaman bahasa. Di mana Noam Chomsky di sini memperkenalkan teori tata bahasa generatif yang mengubah cara kita memahami struktur bahasa. Jadi pada 1950 ini Bapak Noam Chomsky dia memperkenalkan lagi ya teori bahasa generatif ya, yang mengubah cara kita memahami tentang struktur bahasa, yang dimana bahasa tersebut dia lebih terstruktur kembali ketika diperkenalkan oleh Noam Chomsky tentang bahasa generatif. Dalam yang keempat itu ada eksplorasi neurokognitif ya. Eksplorasi neurokognitif. Pada tahun 1980-an dan seterusnya, peneliti psikolinguistik semakin memasukkan elemen kognitif dengan teknologi penciptaan otak yang canggih. Jadi maksudnya di sini pada tahun 90-an ini psikologi lebih berkembang lagi. Karena apa? Karena dia menjadi lebih canggih ketika neurokognitif digunakan dia ditambahkan dengan teknologi penciptaan otak yang canggih. Jadi dimasukkan penelitian psikologi dalam bentuk neurokognitif yang digunakan dalam otak ya. Nah, dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih pada tahun 1980 tersebut. Jadi ada lagi muncul suatu teknologi yang meneliti tentang otak kita, bagaimana memproses atau mungkin mendapatkan bahasa itu tadi. Nah, terus kemudian yang kelima itu pemrosesan bahasa alamiah. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian psikolinguistik semakin berkembang dalam pemahaman pemrosesan bahasa alamiah dan penggunaannya dalam teknologi seperti pemrosesan bahasa alamiah dan chatbot. Nah, maksudnya di sini kan pada saat-saat ini sekarang banyak bahasa alamiah itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari seperti kita berbicara tersebut sekarang. Dan juga ada bahasa yang chatbot, itu bahasa yang dalam bentuk AI ya. Apa namanya kalau dalam bentuk AI ya? Untuk AI itu dalam bentuk AI yang buatan ya, bahasa buatan yang digunakan dalam bentuk teknologi yang lebih canggih. Yaitu kita menggunakan aplikasi atau website tersebut, dan kita bertanyakan sesuatu pasti akan terjawab dengan sendirinya ya, berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam internet ya, artificial intelligence atau AI ya, AI.
Itu. Kemudian ada nomor 6 yaitu multidisiplin dan teknologi. Psikolinguistik semakin bekerja sama dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu saraf, komputasi, dan linguistik komputasional. Teknologi juga berperan besar dalam eksperimen dan aplikasi dalam psikolinguistik. Jadi psikolinguistik sekarang ini dia lebih berkembang lagi karena apa? Karena dia menggunakan beberapa ilmu disiplin, semua ilmu yang dihubungkan dengan psikolinguistik, bahkan juga teknologi psikolinguistik. Nah, seperti tadi itu ada ilmu saraf, komputasi dan juga linguistik komputasional. Nah, terus dia berperan ya. Jadi saat ini bisa dikatakan psikolinguistik itu sudah berkembang. Kenapa? Karena menggunakan beberapa website atau menggunakan beberapa teknologi yang lebih berkembang pada saat ini. Nah, jadi maksudnya di perkembangan ini mencerminkan evolusi teori, metode penelitian, dan juga aplikasi psikolinguistik dalam berbagai bidang, termasuk linguistik, psikologi, pendidikan, dan teknologi. Penelitian ini terus memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia memproses dan memahami bahasa serta dampaknya pada berbagai aspek kehidupan kita. Jadi dengan berkembangnya psikolinguistik pada saat ini itu berdampak besar pada kehidupan manusia saat ini. Dari penggunaan teknologi, dari penggunaan tadi seperti chatbot, nah itu berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang bagian 4 yaitu psycholinguistic figures, yaitu tokoh-tokoh dari psycholinguistic. Sebenarnya who are the psycholinguistic figures? Siapa saja sih? Siapa saja tokoh-tokoh psycholinguistic dalam bidangnya? Maksudnya dalam bidang psycholinguistic. Nah, di sini dijelaskan bahwa psycholinguistic is a vast field with many notable figures who have contributed to our understanding of language, acquisition, production, and comprehension. Nah, di sini dijelaskan bahwa psikolinguistik ini adalah bidang yang sangat luas, di mana dalam bidang ini sudah banyak tokoh-tokoh yang telah berkontribusi tentang pemahaman dari bahasa ya, tentang psikolinguistik ini, tentang bahasa, mendapatkan perolahan bahasa, production, dan juga comprehension yang berkontribusi tersebut ya dalam penggunaan bahasa ini dalam bentuk psikolinguistik. Di mana yang pertama ada namanya Bapak Noam Chomsky. Nah, Bapak Noam Chomsky adalah seorang filosofi ya, seorang ahli bahasa dan juga filsuf yang secara luas dianggap sebagai bapak linguistik modern. Chomsky ini merupakan bapak linguistik modern. Chomsky's theory on language acquisition, including the concept of language possession device, have been influential in the field of psycholinguistics. Jadi pada Noam Chomsky ini dia ini teorinya itu teori tentang pemulihan bahasa, termasuk konsep perangkat dan pemulihan bahasa sangat berpengaruh dalam bidang mas. Jadi teorinya itu bagaimana teori konsep memperoleh bahasa dari Bapak Noam Chomsky tersebut Bapak yang dikatakan sebagai Bapak bahasa modern. Yang kedua ada Bapak Steven Pinker. Steven Pinker ini seorang psikologi kognitif dan ahli bahasa yang telah banyak menulis ya, has written extensively on language acquisition. Nah, banyak menulis tentang akuisisi dari bahasa, perpuluhan bahasa, language processing, dan juga hubungan antara bahasa dan juga pikiran ya. Antara bahasa dan juga pikiran. Di mana karya Pinker ini membantu bentuk pemahaman kita tentang bagaimana otak memproses bahasa ini. Jadi dalam teori dari Pinker tersebut, dia menjelaskan bagaimana hubungan antara bahasa dan juga pikiran. Jadi dia mempertajam kembali tentang bagaimana bahasa itu diproses dalam otak. Itu yang dijelaskan dalam teorinya Pinker. Terus kemudian ada yang ketiga itu Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini seorang psikologi perkembangan yang terkenal karena karyanya tentang perkembangan kognitif
pada anak-anak. Jadi Jane Faggot ini dia menjelaskan teori tentang pada anak-anak ya, pada pengembangan pengaruh terhadap psikologi anak-anak. Umumnya tadi dalam language acquisition. Jadi umumnya bagaimana pemulihan bahasa dalam pada anak-anak. Jadi yang dijelaskan oleh Jane Piaget. Dia teorinya itu teori perkembangan psikologi kognitif ya terhadap perkembangan pada anak tersebut. Terus ada juga Elizabeth Bates. Elizabeth Bates ini seorang psikolog kognitif yang telah melakukan penelitian ekstensif tentang pemulihan bahasa pada anak-anak juga. Jadi hampir sama dengan Jane Piaget. Terus kemudian ada juga Susan Ervin Tripp. Ervin Tripp ini dia seorang ahli sosiolinguistik yang melakukan penelitian terobosan tentang bahasa dan juga gender. Jadi dalam Susan Tripp ini dia telah melakukan penelitian tentang bahasa dan juga gender. Penggunaan bahasa dan gender. Di semester pertama kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana penggunaan bahasa dalam gender ya. Ya, kadang berbeda. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibu Susan. Nah, dijelaskan tentang penggunaan bahasa dan language dan juga gender. Kemudian yang keenam ada Roger Brown. Roger Brown ini dia seorang psikolog yang melakukan penelitian berpengaruh tentang perkembangan bahasa pada anak-anak. Dia hampir sama ya dengan dua tadi Bapak Jane Piaget dan juga Ibu ya Elizabeth yang menjelaskan tentang psychological who conducted influential research on language development of children. Jadi dia menggambarkan tentang satu bahasa ke bahasa kedua. Jadi bahasa ke bahasa dua, satu bahasa tentang bahasa tentang satu kata dan juga dua kata dalam psikologi pada anak-anak ketika dia menyebutkan suatu bahasa atau memproduce bahasa. Jadi maksudnya di sini pada sebenarnya banyak ya, banyak tokoh-tokoh dari psikologi ini. Nah, di sini saya hanya mengambil 6 saja, mengambil 6 orang atau tokoh-tokoh yang berperan penting dalam psikologi. Kan itu cuma ada beberapa hanya sedikit sedikit para tokoh yang penting dalam psikologi, di mana karya-karyanya mereka ini ya their work has helped to shape our understanding how language is acquired, processed, and used, and continues to influence research in the field today. Jadi karya-karya dari 6 orang ini sangat berpengaruh, sangat berguna bagi kita, bagaimana kita bisa memperoleh bahasa, memprosesnya, dan juga menggunakan bahasa tadi, dan digunakan dalam penelitian kita pada hari ini dan selanjutnya. Nah, jadi ini yang bagian 4 adalah bagian terakhir, yaitu tentang tokoh-tokoh psikologi. Jadi saya tadi sudah menjelaskan yang pertama itu tentang definisi psikologi, yang kedua tentang cabang-cabang psikologi, selanjutnya adalah perkembangan psikologi, dan juga tokoh-tokoh yang keempat adalah tokoh-tokoh dari psikologi. Dan selanjutnya yaitu tugas bagi teman-teman ya, untuk menjawab 5 pertanyaan setiap satu presentasi yang dikeluarkan oleh teman-teman oleh setiap materi. Ya, contohnya seperti saya kan sudah membawakan materi ini dan diberikan 5 soal yang harus dijawab sama teman-teman. Di mana bisa lihat bersama, di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu what are some key concepts in psycholinguistics? Yang kedua, how do psycholinguistics study language processing in the brain? Yang ketiga, what is the purpose of language acquisition in psycholinguistics? Dan yang keempat, what are some key concepts in psycholinguistics related to language processing? Dan yang terakhir, what are some practical applications of psycholinguistics in education? Jadi saya harap teman-teman bisa menjawab 5 pertanyaan ini
dengan baik dan benar dan dikumpul atau di store di WhatsApp grup mata kuliah. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman apa yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Di luar hujan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau suara kurang jelas ya mungkin faktor alam ya. Nah, di luar sementara hujan, alhamdulillah selama ini tidak pernah hujan, tapi pada saat ini hujan adalah salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman atas presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon teman-teman dapat menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.